dan bermanfaat, pemberat timbangan di hari kiamat kelak. Dan begitu juga sebagai pembawa acara, ya, sangat-sangat berterima kasih kepada keluarga besar kami, ya, para ikhwan wa akhwat Songsongan yang bahu membahu berjuang, berusaha, saling bertahun untuk mengadakan acara kita ini. Karena kita sudah mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat istirahat, sekarang Sabtu Minggu. Yang ini adalah acara selanjutnya setelah acara diklat, pelatihan pendidikan dan pelatihan untuk para mudarrisin dan mudarrisat. Alhamdulillah kita sampai pada hari ini, yaitu Sabtu dan Minggu, daurah ilmiah ahli sunnah wal jamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan asatidzah nanti bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat untuk kita bisa menjadikannya sebagai ilmu dan untuk menjadi tuntunan kita, ya, melakukan amalan yang kita berbekal dengan amalan tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai kata sambutan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, baik ucapan ataupun nanti pelayanan yang ada di tempat kita ini, mohon dimaafkan. Adapun pagi ini, ya, yang akan mengisi, yang menyampaikan materi adalah Al-Ustaz Abu Soleh Fauzan Al-Maidani hafizahullah. Kepada Al-Ustaz Al-Fadil, tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، معاشر الحاضرين، إخواني في الدين، الآباء والأمهات والأساتذة كلكم جميعا حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat ini. Tentunya hal yang demikian ini bukanlah suatu kebetulan yang kita lakukan, tapi ini memang adalah merupakan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak belum lagi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan kita bisa bertemu di tempat ini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Ini tentunya adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harusnya kita apresiasikan dengan kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini sampai dengan selesainya acara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya
yang berusaha dan berupaya untuk mengamalkan segala apa yang dia bisa dapatkan di kesempatan kali ini sampai dengan selesainya, dan demikian pula menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang salihin, yang abidin, yang syakirin lillahi azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang memang tidak lepas pada diri setiap manusia, apa yang namanya pergaulan. Masing-masing individu kita pasti menjumpai apa yang namanya al-mu'amalah, pergaulan. Minimal dalam bentuk sekup yang kecil, yaitu mu'amalah baina zaujat, pergaulan antara suami dan istri, pergaulan antara orang tua dan anak, sampai pada melebar kepada yang selanjutnya, yaitu pergaulan antar sesama tetangga, pergaulan dengan orang-orang yang di atasnya, orang-orang yang memiliki kedudukan dan lain sebagainya. Tentu hal yang demikian ini asyari, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menuntunkan kepada kita adab-adab yang terbaik yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran melalui wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dalam bentuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang hal yang demikian ini. Tentunya ini perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita dalami, agar tatanan hidup yang kita jalani itu menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Tidaklah suatu kehidupan seorang hamba apabila itu semua didasari di atas al-adab wal akhlak al-hasanah, adab dan akhlak yang baik, melainkan pasti kehidupan itu akan terhiasi dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan kepada kita banyak sekali adab-adab yang perlu untuk kita kaji di dalam permasalahan ini. Di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama kita kepada kita semua, menukilkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dan ini yang sering kita dapati, adalah al-qawlu bil khair. Al-qawlu bil khair, berucap atau berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan inilah sumber dan segala kebaikan. Karena betapa banyak orang yang merasa tersakiti hatinya, orang yang merasa tidak nyaman dirinya ketika kita tidak memperhatikan lisan kita tatkala kita berinteraksi, tatkala kita berbicara, baik itu berbicaranya kita terhadap istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kedua hal yang demikian ini harus kita perhatikan. Al-qawlu khair. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagaimana yang di dalam ayat yang kita sebutkan di akhir tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita semua, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang sadid. Ditafsirkan oleh para ulama makna daripada qawlan sadida ay al-qawlu bil khair. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Ditafsirkan oleh yang lainnya dikatakan al-qawlu al-layyin. Makna qawlan sadida maknanya di sini adalah berkata, berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Apa hasil dari hal yang demikian ini? Ketika seorang hamba mengedepankan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah sampaikan secara langsung pada ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu
faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau melakukan hal yang demikian ini, kalau kalian senantiasa mengedepankan ucapan yang keluar dari lisan kalian adalah ucapan-ucapan yang baik, tidak keluar sedikit pun ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menjijikkan, ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, maka seluruh amalan kalian akan baik. Dari sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya barometer amalan seorang hamba itu ditinggal dari sisa yang keluar dari dirinya. Kalau selama sehari-harinya yang keluar dari lisannya itu adalah lisan yang kotor, maka amalannya pun akan diperhatikan di situ. Bisa jadi amalannya adalah centang perenang, amalannya amalan yang jelek, amalan-amalan yang hina. Kenapa? Lisannya saja sudah kasar, lisannya saja sudah kotor. Ini masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita perhatikan hal demikian. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita terkait dalam hal yang demikian ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, jangan berubah. Jangan dibuang ke sana kemari, yang akhirnya penyesalan yang akan kita dapatkan nantinya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat yang kita sebutkan tadi. Efek yang baik yang akan didapatkan pada diri seorang hamba, salah satu di antaranya adalah yuslih lakum a'malakum. Segala amalan-amalan kita, segala tindak tanduk kita, perilaku kita, keseharian kita, itu akan menjadikan baik tentunya ketika lisan kita baik. Ditambah lagi Allah senantiasa akan menyematkan ampunannya kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang memperhatikan atau senantiasa memperhatikan ucapan yang baik ini, maka mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat-ayatnya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", maka barang siapa yang dia mentaati Allah dengan cara dia menjaga lisannya dan mentaati Rasulnya, berusaha menahan dirinya untuk tidak berucap dengan ucapan yang baik, untuk tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek, tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, mereka dinyatakan sebagai orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhir yang baik, kesudahan yang baik yang akan dia dapatkan. Apa yang akan dia peroleh ketika dia berusaha menjaga ucapan yang keluar dari ucapan dari lisannya itu adalah dengan ucapan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah beruntung, dia telah berhasil, dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan di dalam pembahasan kita al-qaulu bil khair, ini cabangnya banyak sekali. Dari ucapan yang baik itu keluar apa saja. Dijelaskan oleh banyak sekali cabang-cabang dari amalan-amalan yang ditimbulkan dari al-qaulu bil khair. Salah satu diantaranya, dan ini yang paling penting, yang paling utama untuk kita senantiasa pegang amalan ini, adalah as-sidqu fil qaul. Ketika seseorang itu tatkala dia berucap, tatkala dia berbicara, tidaklah yang keluar dari lisannya itu adalah kejujuran. Yang mana kejujuran dari lisannya ini pun akan mengajak dirinya untuk jujur dalam berbuat.
Ini penting untuk harus kita perhatikan. As-sidqu fil qaul. Tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali kejujuran, walaupun itu pahit. Walaupun mungkin ketika itu dia ditimpa suatu dilema. Mau tidak mau dia harus berkata jujur. Terlebih-lebih ketika dia terjatuh dalam satu kesalahan. Yang mau tidak mau dia harus berkata jujur untuk mengatakan saya salah. Dan itu berat. Terlebih-lebih kalau notabene-nya dia seorang yang memiliki kedudukan. Terlebih-lebih kalau notabene-nya dia sebagai orang yang memiliki mad'u, ya, memiliki orang-orang yang dia seru, seorang ustadz, seorang kiai, ya. Kalau terjerumus dalam kesalahan, mengaku kesalahan itu, jujur dia, itu berat. Maka dari itu senantiasa kita berusaha dan berupaya untuk berlaku jujur ini tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dari sini sudah kita bisa ambil kesimpulan, Allah sendiri menganjurkan kita untuk bersikap jujur. As-sidqu fil qaul was-sidqu fil a'mal. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Jangan ucapannya mengatakan A tapi perbuatannya mengatakan B. Ini pun juga berlaku kita terhadap keluarga kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang dusta, walaupun itu dianggap suatu hal yang main-main, suatu hal yang senda gurau. Bahkan itu yang bahas, itu yang sangat berbahaya. Kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, yataharra al-kadhib, terbiasa dia berbuat dusta, walaupun dengan cara yang main-main seperti itu. Hati-hati, ini akan menjadi suatu hal yang menjadi balak bagi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim selalu mengingatkan kita akan hal yang demikian ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Wajib bagi kalian. Alaikum maknanya di sini wajib. Itu harus senantiasa tanamkan dalam hati dan sanubari kita sikap jujur. Jujur terhadap anak misalkan. Ya. Ngomong ke anaknya, kamu nanti kalau sudah tamat juz sekian nanti bapak belikan. Sudah tamat nggak dibelikan. Oh enggak, itu bapak cuma main-main saja. Hati-hati. Ini sama saja kita mengajak anak kita atau mengajarkan anak kita untuk bersikap dusta sama istri, ya, walaupun cuma main-main misalkan, ya, ngomong yang saya mau ke pasar, padahal dia pergi bukan ke pasar, contohnya saja, nggak jujur, ya, ngomong ke pasar tapi ternyata nongkrong di kedai kopi, ya, karena dia tahu kalau bininya dibilang saya ke kedai kopi, pasti marah bininya kan. Wah, tahu kedai kopi, aku capek-capek di sini bang, kau bukannya bantu-bantu aku kan gitu kan. Nah, jadi bang aku mau ke pasar, oh ya, ternyata dusta. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Dalam masalah muamalah secara khusus dalam permasalahan keluarga, kalau sudah kedustaan itu ditanamkan di dalam hati kita, atau ditelurkan ke keluarga kita, ini akan menjadi balak, ya,
bagi keluarga tersebut. Kalau sudah tidak ada kejujuran di antara mereka, suami nggak jujur sama istri, istri tidak jujur sama suami, ya, anak nggak jujur sama orang tua, hati-hati. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, alaikum bisib, wajib kita untuk berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Tidak ada orang yang jujur itu jelek. Tidak ada orang yang jujur itu binasa. Tidak ada orang yang jujur itu sengsara. Jujur, mujur. Kalau kata orang Jawa. Orang yang jujur itu pasti beruntung. Sebaliknya ketika seorang hamba itu senantiasa senang dalam berkatanya dengan perkataan yang dusta, ini yang acur kalau kata orang Jawa. Dusta itu berarti acur. Kedustaan itu yang akan menghancurkan dia nantinya. Rasulullah SAW menyatakan sendiri, kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu ketika ada pada diri seorang itu yang jelas akan mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian terhadap perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena yang namanya dosa itu ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan kepada kita beberapa keutamaan daripada sifat jujur. Beberapa keutamaan daripada sifat jujur. Yang pertama, ya, dijelaskan bahwa sifat jujur akan menuntunkan seseorang kepada kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam, kita sebutkan diriwayatkan oleh Muslim, tapi sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis tersebut, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan menuntunnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sidqu fil qaul, kejujuran dalam ucapan ataupun dalam perbuatan adalah merupakan ciri-ciri seorang mukmin sejati. Seorang mukmin pasti dia akan berusaha untuk menahan lisannya untuk tidak keluar kecuali hal-hal yang baik. Kecuali hal-hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yazalul rajulu atau wala yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuttaba indallahi siddiqan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, Rasulullah SAW nyatakan demikian. Senantiasa ada seorang hamba yang dia bersikap jujur dan terbiasa ia untuk berada pada sikap tersebut, pada ucapan yang jujur, pada perbuatan yang jujur ini tadi, hatta yuqtada indallahi siddiqan, sehingga Allah cap stempel dia sebagai hamba-hambanya yang siddiqan. Siapa lagi kalau bukan siddiqan ini seorang mukmin yang sejati. Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kejujuran, hamba yang paling jujur,
Karena setiap tindak tanduk yang keluar dari beliau tidaklah keluar melainkan itu semua kejujuran, ucapannya jujur, perbuatannya jujur, apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Karena bidan rahimani rahimahullah, demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin itu dia tidak akan mau berdusta. Kalau ada seorang mukmin, dia katakan dirinya seorang yang beriman tapi dusta atau ngeles, yang sama saja dengan dusta. Tahu ngeles ya? Ngeles berarti enggak? Ngeles itu ketika kamu muter, ujungnya sama, maksudnya sama, kamu salah, kamu bukan jelek, kamu melakukan, tapi ngeles muter. Enggak, bukan itu maksud saya, begini. Allah musta'an. Dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri nyatakan seorang yang beriman itu tidak mau dia berdusta. Ini untuk mengingatkan antum nanti, kalau istri mau berdusta diingatkan, kalau suaminya berdosa diingatkan. Seorang mukmin tidak mau berdusta. Ini kalau bidan rahimani rahimahullah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memiliki sifat jujur akan mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula akan mendapatkan kepercayaan dari manusia, makhluk-makhluknya Allah. Allah percaya dengan dia, manusia pun percaya dengan dia. Dan begitulah yang disebutkan dalam satu ucapan seorang penyair atau apa ini, bahayanya sifat dusta yang akhirnya menghilangkan kepercayaan seseorang. Perkataannya orang Melayu atau apa ini, sekali lancung ke ujian selamanya orang tidak percaya, gitu ya. Itu perkataan orang mana itu? Melayu. Betul loh. Ya, itu penting. Tapi salah ketika dia berusaha dan berupaya menanamkan sifat kejujuran pada dia, orang pasti akan percaya pada dia. Orang pasti akan percaya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Apakah itu menguntungkan dia, ataukah itu menjadikan dia rugi, dia nggak terpengaruh sedikit pun untuk mau bersikap dusta. Karena kejujuran itu adalah merupakan keutamaan yang paling utama bagi dia. Dia junjung tinggi kejujuran tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang itu menunjukkan kepercayaan Allah berikan bagi mereka yang bersikap jujur tersebut. Dan itu pun akan mengantarkan manusia, ketika Allah telah percaya pada diri seorang hamba, maka manusia pun akan percaya kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Terlebih-lebih kalau sudah dia senantiasa gandeng dan bersama dengan orang yang jujur, lebih percaya lagi orang. Al-mar'u ma'aman ahad, al-mar'u ala dini khalili. Ketika dilihat, oh itu ternyata bersama si fulan, oh si fulan itu Masya Allah, dia itu jujur sekali loh. Oh berarti itu temannya jujur juga, dapat percikan ya kebaikan. Berbeda halnya, walaupun mungkin dia nggak perkara itu, walaupun dia nggak berdusta, walaupun bukan orang yang beritahu salah memilih teman, ini juga
perhatikan ini. Berteman dengan orang yang nggak jujur, berteman dengan orang yang suka dusta, orang akan melihat itu kok dia temannya dengan si fulan. Wah, si fulan itu pendusta loh. Berarti ini dia juga bertahan, tertuduh dia sebagai orang pendusta juga. Hati-hati kita berteman dengan orang yang seperti orang minimal nggak percaya dengan dia. Ini kalau bikin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama kepada kita adalah orang yang jujur adalah orang yang senantiasa mendapatkan ketenangan hati. Berbeda orang yang suka dusta, pasti kan ketika dia berdusta saja sudah hatinya akan berontak. Kalau dia masih punya keimanan ya, kalau masih ada keimanan di dalam hatinya, kalau dia bersikap dusta, misalnya dia berdusta sama istrinya, hatinya pasti akan berontak, nggak tenang dia. Ya Allah, dusta saya tadi sama biniku, kan ya, bingung dia, sudah nggak tenang hatinya. Berbeda kalau dia apapun yang dia jalani semua di atas kejujuran. Yes. Nah, kalau kata orang Jawa, apa kalau kata orang Medan? Logo apa? Tenang hatinya gitu. Lega dia. Nggak ada masalah. Nggak ada sedikit pun harap pada dirinya. Tenang aja. Mau apapun yang dia ucapkan, mau apapun yang dia lakukan, dia tenang. Kenapa? Jujur. Ini kalau bidun rahimani wa rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau menjelaskan dari sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini. Sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan dirimu kepada hal-hal yang tidak meragukan engkau. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan yang ragu dihantam aja. Kalau kita merasa ragu pada suatu hukum permasalahan, yang nggak apa-apa, subhat aja nih, sikat aja. Nah, jangan gitu. Ya. Atau yang lebih parah lagi, ya, dengan alasan wah itu cuma makruh saja Ustaz. Nah, terus makruh kenapa? Ya kan nggak apa-apa. Walaupun makruhnya alal khilaf, menurut pendapat ahli hisab itu makruh kan gitu. Contohnya saja, menurut pendapat ahli hisab hukumnya makruh kan gitu. Paham ya di sini? Paham ya? Nah, menurut pendapat ahli hisab hukumnya makruh. Terus hantam aja. Makruh itu kan makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Jika kamu melakukan hal yang dibenci, terus kalau yang sunnah? Oh, kalau sunnah kan sunnah aja Ustaz. Terus dari kerjakan makruh dihantam, yang sunnah ditinggalkan. Ini kedale namanya ceritanya orang kayak gini. Kan gitu. Ya. Terlebih-lebih perkara yang dilakukan ini tadi, hati-hati. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, tinggalkan perkara-perkara yang kita ragu. Bukan maksudnya kita menghukumi hukum perkara tersebut dengan hukum bahasa itu haram, bukan. Kita khawatir jangan-jangan itu nanti adalah haram. Maka lebih jalan selamat adalah untuk kita tinggalkan itu. Tidak kita langsung hantam saja. Dan begitu kata Rasulullah SAW. Faman takut syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Orang yang takut dengan perkara-perkara syubhat, dia tinggalkan perkara syubhat, dia tidak langgar perkara syubhat, selamat agamanya, selamat kehormatannya, terjaga itu semua. Ini kata Rasulullah SAW. Dikuatkan dengan hadis ini tadi, tinggalkan perkara-perkara yang meragukan dirimu kepada hal-hal yang tidak meragukan. Dan ini sifat seorang mukmin. Ya, sifat seorang mukmin demikian. Fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba ghaibah.
Ini yang terpenting. Akhirnya di sini kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang perkara keraguan, karena memang kadang orang kan kalau masih ada keimanan di dalam hatinya, ya mau bersikap dusta atau mau berucap dengan ucapan dusta, itu kan timbul ragu dong. Kalau saya nggak dusta, orang-orang nanti setan main gitu. Setan akan membisikkan dalam hati dia. Kalau kau dusta nanti, kalau kau nggak dusta, ditinggal orang kau nanti. Kau berbuat salah, ya, bini kau marah-marah, anak kau nanti celaka. Ditakut-takuti oleh setan itu. Supaya bagaimana caranya dia berkata dusta. Supaya bagaimana caranya dia bersikap dusta. Ini permainan setan semuanya. Ditakut-takuti. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar." Setan itu dia. Setan itu selalu menasihati kalian dengan kefakiran, hati-hati, miskin enteng, hati-hati, ente nanti begini, ente begini. Segala kejelekan ditampakkan ke dalam itu di hadapan dia. Seakan-akan ada layar di depan itu. Udah begini aja deh. Takut itu. Ya itu wah ya murukum bil fahsya'i wal munkar. Sehingga akhirnya kalian diperintahkan oleh dia untuk apa? Berbuat kejelekan, berbuat dusta, berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Itulah setan. Maka kalau sudah ada hal-hal yang seperti ini terbesit di dalam hati kita, istighfar atau langsung kita ta'awudz kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Penting supaya nggak berlarut-larut setan itu menggoda kita. Ya. Timbul ragu, terus timbul. Ya. Sehingga akhirnya kalau dia berbuat dusta akan timbul keraguan, itu akan terus berkesinambungan pada dia. Kalau dia masih beriman, kalau dia masih punya keimanan di dalam hatinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba raibatun." Kejujuran itu adalah merupakan ketenangan hati pada diri seorang hamba ketika dia menjalaninya. Nah, dia mau berkata dulu, misalkan contohnya aja lah, kita kan bicara banyak orang yang dusta itu karena hal-hal yang pahit yang dia jalani, sehingga akhirnya dia berbuat dusta, kan begitu. Ya, misalkan kalau contohnya anak kita lah ya kan. Saya kan juga sudah bermain di dalam di hati anak kita. Misalkan kan kita suruh, ini contoh aja yang paling kecil aja nih. Ya, kita suruh anak kita, kamu belanja sana, ternyata hilang duitnya. Ya kan? Sering nggak kayak ini? Ini contoh yang paling kecil aja nih. Ya, sering hilang duitnya. Jadi, sering terjadi maksudnya hilang duitnya. Ya. Atau mungkin yang lain lah, dia pakai duitnya untuk beli sesuatu. Nah, gitu. Jalan dia di kepajak, tengoknya, kok enak kali nih dibelinya. Padahal disuruh orang tuanya untuk beli jengkol atau pete kan gitu. Contoh aja ini, contoh saja kan gitu. Mana lagi dia ke rumahnya, ngomong sama ini hilang duitnya. Tadi nggak tahu di jalan hilang katanya. Nah, itu setan sudah bermain dalam pikiran anak kita. Cerdas dia, dicerdaskan oleh setan dengan kecerdasan yang jelek tapi. Hati-hati yang seperti ini ya. Ini setan itu memang itu berusaha untuk menanamkan ke dalam hati dan sanubari Bani Adam, dimulai dari kecil itu sudah ditanamkan agar mereka mau bersikap dusta, berucap dengan ucapan yang dusta. Maka dari itu kita orang tua pun harus berusaha memperbaiki ku'agusakum ahlikum nar, kita dulu perbaiki diri kita. Jangan ada kata dusta di antara kita, maksudnya antara antum dengan istri antum dengan anak antum dan gitu. Sanamkan bersikap kebaikan demi kebaikan, sikap jujur, ucapan-ucapan jujur. Anak itu pun nanti akan terbiasa jujur. Karena orang tuanya juga jujur. Ya. Ini karena bikin rahimani rahimahullah. Fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba raibah. Dusta itu akan mendatangkan keraguan-keraguan pada dirinya.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ya, jam berapa ini? Setengah aja ditaruh di sini ya, biar nggak kelihatan ya. Sampai jam berapa Bu ya? Sudah Bu ya? Hah? Nggak disebutkan, sampai selesai. Ngeri nih, banyak ini. Baik. Kemudian sebaliknya, ya, sebaliknya, dampak buruk dari perbuatan dusta. Apa ucapan-ucapan yang dusta? Apa ya? Atau kita lewat aja, nggak saya tersebut. Jadi masa kita sebutkan keutamaan terus nggak sebutkan bahayanya kan ya? Sebutkan ya, sebutkan aja. Tapi nggak selesai nanti sebutnya. 650. Kemudian para ulama juga menjelaskan kepada kita dampak buruk dari perkataan dusta, perbuatan dusta. Saya gabungkan aja sekalian, ya, bukan hanya ucapan saja, tapi perbuatan juga. Ya. Disebutkan oleh para ulama yang pertama, ini antum harus perhatikan, ya. Ini penting, bahayanya. Perbuatan dusta itu bukan suatu hal yang dianggap enteng. Dusta dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Hati-hati. Ya, coba cek saja. Selama ini antum kok duitnya nggak nampak-nampak, rezekinya kok segitu-gitu aja, jalan di tempat atau semakin kurang. Antum selama ini ada nggak bersikap dusta? Nah, kalau ada istighfar, berubah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyi'ani atau wal-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli, ya, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, dia masih, ya, dalam apa namanya, dia masih memiliki hak untuk memilih. Ya, kedua-duanya masih memiliki hak untuk memilih, jadi atau tidak, dibeli atau tidak dibeli. Ya, itu masih punya hak mereka kedua-duanya demikian. Ya, malam yatafarraqu, selagi mereka belum berpisah. Ya, transaksi jual beli itu masih bisa dibatalkan atau masih bisa dilanjutkan kalau itu masih berada di tempat. Ya. Tapi kalau sudah lepas, sudah akad, saya beli, saya jual, selesai, dia pergi, kemudian balik lagi, oh nggak jadilah ya, itu nggak boleh, nggak baik yang seperti itu. Ya, itu bukan tuntunan syariat yang demikian. Khiyar itu ketika berada di majelisnya, berada di majelisnya. Tapi namun perlu diperhatikan pula dalam masalah jual beli ini, ya, kejujuran itu paling diutamakan. Ya, kejujuran itu paling diutamakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan fa'in sadaqa wa bayyana, kalau seandainya kedua-duanya jujur, ya, jujur apa adanya, yang jual jujur, yang beli jujur, yang jual ucapannya jujur, yang beli juga ucapannya jujur. Fa'in sadaqa wa bayyana, dia jelaskan apa adanya. Yang jual motor dia, ya, nggak macam-macam, jual motornya dia kasih tahu, ya itulah motor aku, itu ada rusak di situ, itu ada begini, ada begini, ada begini, dia jelaskan semuanya, detailnya. Ya, jujur dia, yang beli juga jujur. Ya, ini anak bayar kontan ya, atau ini tak cash ya, tak kredit ya. Maksudnya tak kredit, maksudnya dia jual, dia beli untuk, tapi bayarnya 2 kali, 3 kali misalnya. Ya, saya ini ya. Nah, tapi jujur, maksudnya jujur itu ya benar-benar dia bayar pembayarannya selama 3 kali. Enggak nanti besok udah 3 kali. Afwan akhi, ini begini 5 kali ya.
kelima kalinya datang, bang Aking 10 kali ya, akhirnya nggak kebayar. Nah, itu nggak jujur namanya. Itu nggak jujur namanya. Ya, demikian pula yang jual tadi. Ya, yang jual tadi apa adanya. Bukan dia ingin, wah pokoknya motorku tuh harus jual harganya sekian. Nggak usah ditunjuk-tunjuk. Pokoknya nanti kalau dikasih tahu, gimana motor antum? Ya gitulah padanya. Nggak dijelaskan sama dia, ini ada rusak sini, rusak sini, rusak sini, dipoles sama dia yang bagus, padahal ada yang rusak. Tak dijelaskan sama dia, nggak jujur. Ucapannya nggak jujur. Oh gitulah padanya. Apa adanya maksudnya gimana? Orang kan masih tanda tanya di situ. Berarti kan nggak jujur dia. Kalau apa adanya dijelaskan. Oh itu ada sedikit combel tuh depannya tuh. Ada rusak dikit, ada wili dikit, harganya sekian. Mau kok? Kalau nggak ya udah. Itu jujur. Itu namanya perkataan jujur, bukan dipoles-poles. Itu tadi khiyal lagi jadinya kan. Nah, kalau kedua-duanya berkata dengan perkataan yang jujur, jual belinya itu dilandasi di atas kejujuran, kata Rasulullah SAW, burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan turunkan keberkahan bagi keduanya. Yang jual motor, yang hasil dari jual itu pun akan barokah. Yang beli motor yang dia beli pun juga akan barokah. Ya, nggak tabrak motor itu, nggak rusak cepat motor itu kan gitu. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ya, kalau kita lanjut sedikit hadisnya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, kalau seandainya dia tutup-tutupi jualannya tersebut, ya, dia dusta, dia berbicara, dia sampaikan dari apa yang dia jual tersebut dengan perkataan-perkataan yang dusta, dipoles-poles sama dia, ya, maka muhiqat anhuma barakatuhuma, atau muhiqat barakatuh bai'ihima, maka Allah akan hapus keberkahan dari jual beli keduanya. Imma mungkin satunya yang Allah hapus karena yang satu yang berdusta, yang satunya tidak, atau kedua-duanya sama-sama berdusta. Kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersikap dusta, orang yang berucap dengan ucapan dusta akan menjerumuskannya ke dalam kejahatan yang sangat besar. Banyak orang yang berdusta ujungnya akan melakukan perbuatan yang lebih parah lagi. Semakin dia berdusta, semakin parah perbuatannya, akan semakin ujung-ujungnya kata para ulama, dia akan terjerumus, akan masuk jerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang sudah disebutkan di atas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta, karena yang namanya perbuatan dusta itu akan mengantarkanmu kepada al-fujur, perbuatan dosa. Fujur itu bukan satu dosa, ya, disebutkan oleh para ulama. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-fujur, beda dengan al-fajir. Ini menunjukkan bahwasanya satu saja perbuatan dusta yang dilakukan oleh seorang hamba akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi nggak main-main. Satu ini. Kalau kita lihat tadi, iyyakum wal kadhib. Kadhib itu satu apa banyak? Kadhibun, dosa. Apa dusta? Satu kan? Tapi ternyata di sana Rasulullah mengancam di sana kepada kita semua yang melakukan perbuatan ini. Sesungguhnya perbuatan dosa ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Enggak satu dosa yang terjadi pada dirinya ketika dia berbuat dosa, tapi berbagai macam dosa yang akan dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, atau kita sebutkan tadi, fainal fujura yahdi ilan nar. Orang yang berbuat dosa itu pasti akan mengantarkan dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dusta menjauhkan pelakunya dari malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat gak akan dekat sama orang yang berdusta. Hati-hati. Nah, bahkan dia akan benci terhadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal abada idza kadzaba kadzibatan, innal abada idza kadzaba kadzibatan atau kadzbatan taba'adal malaku anhu milan, taba'ada al malaku anhu milan minnati ma ja'a bihi. Udah enggak jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengucapkan satu kedustaan, ini harus diperhatikan ini. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu ucapan kedustaan, satu loh ini, bukan 10, 30, bukan, satu, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil. Satu dusta, malaikat menjauh 1 mil. 2 dusta berapa mil? Semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena bau busuk dari ucapan itu, ucapan yang keluar dari lisannya. Ya, orang yang berdusta itu diibaratkan orang yang mengeluarkan bau busuk pada lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau bikin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dusta, ucapan dusta merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Dusta merupakan salah satu ciri-ciri orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salatun, tanda-tanda kemunafikan, ainifaqul amali. Ya, kalau itu terjadi pada diri seorang mukmin atau seorang yang muslim, maknanya di sini nifaqul amali salatun, itu ada 3. Salah satu di antara 3 tersebut dijelaskan idza haddatsa kadzaba, yaitu kalau dia bercerita, berucap, ya, berbicara, maka ucapannya itu dusta. Ya. Makanya tukang dongeng hati-hati ya. Ya, tukang dongeng hati-hati ya. Jangan sampai ini terkena padanya. Ini apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada, kalau dia bersumpah maka dia ingkari, atau berjanji maka dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat dia. Syahidnya di sini dijelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan di sini idza haddatsa kadzaba. Dalam perhatian ini idza hadatsa tidak pakai tasydid, sama maknanya, yaitu bercerita, ya, berucap, omongannya itu dusta. Oh, itu saya itu yang ini, padahal enggak, bukan dia, kan ya.
Ya. Oh itu saya yang ini, oh saya yang begitu. Hati-hati. Amalan kebaikan itu kadang bisa dipoles. Hati-hati. Ya. Amalan kebaikan kadang kala atau bahkan mungkin bisa kita katakan sering sekali itu terpolisi dengan kedustaan. Hati-hati. Itu banyak sering terjadi seperti. Ya. Dia melakukan satu amalan kebaikan tapi ditambah-tambah. Ya. Ditambah-tambah. Ya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Jangan sampai ya, malah justru amalan kebaikan itu akan menjadi tidak ada manfaatnya kalau kita lumuri itu semua dengan kedustaan. Intinya ujung-ujungnya ada unsur riya dan sum'ah padanya. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu. Lanjut. Habis waktunya, makanya ini masih ada pembahasan yang lain. Ini baru al-qaulu bil khair. Al-qaulu bil khair ini ada 5, 6, 7 poin. Ya. Nah, lanjut pada maghrib, pada isya. Pada maghrib. Oh jadi pada maghrib. Sikit lah waktu itu. Habis aja lanjut lagi. Ya khair salah. Atau nggak usah kita sebutkan tambahan-tambahannya aja. Alatul aja gitu. Ya nanti lihat kondisi ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai motivasi bagi kita semua. Ya, bukan berarti sekali lagi anak lebih berilmu dari antum-antum sekalian. Bahkan banyak asatidzah kita bola di sini, asatidzah kita yang lebih utama dan lebih berilmu dari anak. Tapi sebagai motivasi saja, tawasul bil haq, tawasul bil shawab. Kita saling mengingatkan, dan yang terpenting bukan hanya sebatas kita mengingatkan, tapi kita berusaha untuk mengamalkan amalan yang telah tersampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.